cari DAP murah tapi komplit? Ini dia jawabannya. Let's go. Halo guys, balik lagi bersama gue Johan, dan kali ini gue pengen bahas satu DAP yang menurut gue ini unik dan juga menarik banget untuk dibahas. Ini adalah F-Audio T3. Ini adalah DAP yang pernah gue unboxing dan first impression sebelumnya. Dan gimana? Gue mau nanya soal suara gue, anjay, ini kenapa jadi curhat soal suara. Dan ini adalah review mengenai si F-Audio T3 ini. Jadi ini sudah gue pakai beberapa hari dan tentunya gue sudah mendapatkan namanya kelemahan dan juga kelebihannya. Dan seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, untuk suaranya sendiri dia cenderung ke netral to warm, dimana dia memberikan suatu low yang menurut gue lumayan berbobot tapi tidak over. Dan untuk high-nya ini juga jadinya agak smooth ya, dia tidak terlalu extendable atau extend, tapi memberikan kesan yang cukupan aja menurut gua. Dan untuk mid-nya ini dia jadi lebih mid basah yang menurut gua cocok banget untuk beberapa orang ya. Jadi hampir menurut gua semua orang, karena ini jatuhnya tuh hampir kayak all rounder tapi dengan diberikan sedikit cita rasa agak warm sedikit dan high-nya agak sedikit kurang gitu. Dan untuk yang pertama ini akan gue bahas mengenai desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya sendiri ini gue berikan poin mungkin ya 8 lah ya, 8 dari per 10 karena dia ini bagus, kokoh. Ini gua nggak pakaikan namanya casing atau apa, jadi tapi ini bener bagus banget. Gua belum ada lihat dia scratch atau segala macem, dan sorry banget kalau misalnya masih kedengeran suara motor segala macam karena gua belum tutup. Nanti gua tutup. Jadi kalau di sini gimana? Apakah suaranya sudah lebih oke? Dan ini itu gua sudah pakai taruh di tas asal-asalan aja segala macem, dan dia nggak ada scratch sama sekali. Jadi uji coba gue seperti itu. Jadi dia untuk build quality-nya bagus menurut gua. Dan untuk penempatan tombolnya juga cukup oke. Di mana di bawahnya ini itu tombol on off. Tapi menurut gue nih rada sayang aja sih, seharusnya di atas ini ya atau di mana gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak gue nggak sengaja kepencet di bagian bawahnya gitu. Ya tapi ini sih tergantung orang aja. Dan untuk sebagian sininya tuh kan tombol up dan juga tombol down, volume up, volume down ini. Dan untuk yang di bagian samping kirinya ini itu adalah untuk next dan back lagu gitu. Dan untuk touchscreen-nya ini menurut gua sih cukup standar. Untuk UI experience-nya mungkin akan gue kasih nilai skor ya 6 dari per 10 karena ada beberapa yang gue suka gitu dan ada beberapa yang gue kurang suka. Kayak contoh ini untuk kayak lock screen-nya gini, dia kalau buka tuh pencet tengah gitu, dan tampilannya dasar hanya untuk musik, folder, Bluetooth amp dan juga setting. Dan juga di settingnya sih disediakan cukup lengkap ya, seperti contoh high gain ataupun kalian bisa untuk equalizer dan segala macamnya. Dan ini adalah saat gue sudah update ini ya, saat pas di video first impression gue sudah update folder ininya, firmware-nya sudah gue update, jadi dia bisa Bluetooth amp di sini. Sebelumnya itu cuma tulisan amp doang. Dan ini tuh kalau ditarik ke atas UI-nya seperti ini tuh, kadang-kadang ini kayak kurang responsif gitu, jadi kayak tuh ini sih menurut gue cukup oke aja sih ya. Dan kalau bagian sih juga oke tuh. Yang gue kurang suka mungkin di bagian back yang ada di sini. Penempatan tombol touchscreen back ini tuh kayak menurut gue kayak kadang-kadang kurang. Jadi kadang-kadang kalau gue pakai tombol jempol gue kayak gini tuh malah kayak cetek kurang tuh. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi mungkin tergantung orang aja, tangan gue gede. Jadi untuk UI-nya ada kurang aja menurut gue. Dan juga kurang berwarna aja sih. Jadi kayak warnanya kayak agak-agak monokrom, tapi bukan monokrom. Jadi kayak warna-warnanya cuman kayak agak-agak putih, hitam dan juga agak kuning gitu. Dia nggak banyak warna, oke. Dan dia tentunya nggak bisa nampilin album art ataupun cover art. Jadi kalau saat kalian play lagu, dia hanya tampilannya seperti ini saja. Tuh bentuk disc yang seperti ini, muter-muter gitu aja dan standar aja sih gitu. Dan untuk yang berikutnya adalah di Bluetooth-nya. Ini Bluetooth-nya itu rada unik ya. Jadi kalau kalian pengen aktifin Bluetooth-nya, kalian tinggal aktifin pencet ini aja. Dia baru on, tapi saat kalian back di sini,
ya, dia akan off otomatis. Jadi kalian kalau mau dengerin pakai Bluetooth ya harus di mode ini terus, pencet bagian sini terus. Tapi bisa juga kalian kalau pengen aktifin Bluetoothnya terus, kalian tinggal ke setting seperti ini. Aduh, bisik banget. Kalian tinggal ke setting seperti ini dan cari aja Bluetooth. Nah, ini Bluetooth. Oke. Dan kalian tinggal klik aja bagian ini. Nah, nanti Bluetoothnya otomatis dan udah done. Kalian tinggal pair aja dengan setup device kalian. Dan kalau dibalikin juga tuh, dia nggak bakal off dan tetap ada tuh. Oke. Dan dia bakal tetap ada untuk bagian Bluetoothnya. Beda sama kalau kalian klik yang di bagian sini tuh. Ini on, dan tapi kalau dibalikin tuh dia off. Dan lanjut lagi adalah kekurangannya adalah di bagian suaranya. Walaupun gue sudah pakai high gain, nih kalau kalian bisa lihat gue sudah pakai high gain. Nah ini gain switch namanya. Ini tetap aja dia letoy gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa. Padahal sudah gue pakai kabel 44 dan juga sudah volume hampir max lah 70-80 itu juga udah lumayan bagi gue. Tapi untuk IM gue yang gue pakai ini saat ini yaitu Galaxium, dia itu masih berat banget suaranya. Kayak walaupun di HP gue nih gue pakai DAC murah dari Jack Kelly, ini lebih berpower gitu. Jadi volume 50 itu udah kenceng. Sedangkan kalau ini tuh gue udah pakai volume 80 juga masih ya baru oke lah, baru nyanyi, atau 70 baru nyanyi dah. Tapi serius ini letoy banget. Padahal tenaganya ini 265 mW atau mW ya. Tapi kayak tenaganya tuh letoy banget sumpah. Gue nggak bisa bayangin kalau gue pakai di 3,5 nya dan gue nggak pakai gain switch. Letoy banget sih sumpah. Dan kekurangan yang keduanya lagi adalah di pengaturan di USB DAC-nya. Jadi sini gue sudah cobain. Jadi DAC-nya ini tuh ada 3 macam opsi pilihan, yaitu adalah F-Audio UAC 1.0, 1.0, atau juga ada yang namanya F-Audio UAC 2.0 dan juga XMOS USB DAC. Untuk yang pertama yang namanya adalah F-Audio UAC 1.0 atau 1.0 itu dia hanya bisa format 24 bit 148 kbps ingat gua. Jadi untuk yang 1.0 ini tuh rada kayak kurang guna menurut gua. Karena dia cuma bisa setel lagu untuk yang formatnya itu kecil. Dan sekedar informasi aja, apa itu UAC, namanya adalah USB Audio Class. Dan juga yang 2.0 itu hanya bisa sampai seingat gua 300 sampai 400 kbps gitu. Nanti kan gua kasih gambaran di sini. Dan untuk yang XMOS ini baru bisa sampai format yang tinggi gitu. Dan aneh aja gitu menurut gue, kenapa dia memberikan 3 opsi pilihan padahal yang XMOS ini tuh bisa semuanya gitu. Gue nggak bisa mikir sih kan buat apa gitu, kayak ngebuang uang memori aja, memori firmware-nya segala macam. Jadi dia ini kayak gue juga nggak tahu lah, aneh aja. Dan saat gue coba pun juga suaranya sama aja tiga-tiganya. Jadi tapi bedanya itu kalau untuk yang 1.0 ini tuh nggak usah format tinggi. Jadi kalau kalian setel format tinggi dia nggak ada suaranya sama sekali. Dan untuk bisik amat. Dan untuk yang 2.0 ini kalau formatnya agak lebih tinggi lagi juga dia nggak ada suaranya. Sedangkan kalau XMOS ini bisa semuanya. Jadi kalian kalau mau pakai DAC-nya usahakan pakai yang XMOS aja ya. Jangan pakai yang 1.0 atau 2.0. Jadi kayak kurang guna aja menurut gua. Dan juga untuk suaranya gue cobain juga hampir sama-sama aja, nggak ada bedanya. Dan untuk Bluetooth-nya ini yang gue suka, Bluetooth-nya ini bersih, cukup bersih lah. Dia nggak bersih-bersih banget, cukup bersih dan juga cukup oke bagi gue. Walaupun memang dia tidak powerful, tapi ya cukup relax aja sih saat gue pakai di mobil dan juga untuk di perjalanan gue. Dan ya kalau untuk di Bluetooth sih oke lah, gue nggak banyak komplain karena ini hanya di bawah 1 juta. Dan juga ya itu aja sih kalau menurut gue ya. Dan untuk harganya gue nggak banyak komplain. Apakah ini lebih baik daripada Season Z4? Menurut gue sangat baik. Walaupun memang tidak sepower Season Z4 ya. Season Z4 itu bisa direct X7R 70X itu nggak volume full, dia udah bisa ke direct R70X. Sedangkan kalau ini gue ragu banget pas kalau direct R70X sumpah. HP apa sih IM gue yang standar gini aja dia susah banget sumpah. Apalagi kalau si itu ya si R70X gue nggak tahu dah.
Tapi ya menurut gue oke-oke aja lah ya, mengingat harganya di bawah 1 juta. Tapi kalau si Zizan itu seingat gue dulu gue beli 1 komaan, jadi ya ada selisih sekitar 400-500 ribuan dibandingkan dengan si FL 2T3. Dan untuk kelebihannya, seperti yang sudah bilang, dia pertama memiliki suara yang enak, netral to warm, dan juga bodi yang kokoh, bodi yang aluminiumnya enak banget, bagus banget. Dan dia memiliki bodi yang kokoh atau bodi aluminium yang cakep banget menurut gua. Dan juga yang gue suka lagi adalah ya dia simple, compact, standar, cuma kotak tangan gue gini doang. Dan juga ya itu aja sih harganya menurut gue oke. Dan juga ada lagi port USB, portnya yang lengkap, ada 44, 35, 25 seperti ini. Dia bisa jadi DAC dan dia bisa Bluetooth juga, jadi kalau komplit banget. Dan untuk sekelas DAP ini tuh sudah lengkap banget, sumpah, udah komplit banget. Jadi kalian yang baru kenal namanya audio, nggak usah khawatir, kalian beli aja ini, sudah komplit banget. Bisa DAC, balance 244, 25, dan bisa 3,5, bentuknya compact, suara enak banget. Apalagi kalian di bawah 1 juta ini udah terbaik banget, sumpah. Dan ini gue nobatkan sebagai DAP terbaik versi gua, versi Carry ya. Jadi kalau Carry ini versi gua tuh di bawah 1 juta. Jadi ini versi Carry adalah yang paling terbaik menurut gua dibandingkan dengan dap di bawah 1 juta yang gua inget itu apa ya, Wizu. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Tapi kalau yang harga barunya itu untuk sekelas ini sih nggak ada lawan, sumpah. Dan ya itu aja mengenai review dari si F Audio T3 ini. So kalau kalian suka dengan video ini dan juga suka suara dengan suara gue seperti ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye. Anjay, gila, suara gue gimana? Enak banget gak sih kalau kayak gini? Apa perlu gue bikin kayak SMR gitu? Gila, apa gue sebelumnya kayak gini-gini aja? Ya, kalian tinggal sesuaikan aja dengan keinginan kalian. So itu aja, dan bye bye.